Kristus. Doa kepribadian dan mengkalangi doa amin. Iwakona persoalan satokin jalanan hidup sangat penasumurung nalubudi mamuliawan nasalili na kami akan nasod malihon akan nakarida akan nakumalihon akan nasod karida ay namatikido anggo akan nakarida alay nasalili na do akan nasod karida. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita.
magigite pangalason namin di belakang. Alin Jehovah, sa unang penodimag pangalason namin, unang alam kasing Roham, sa irupi mahami ko alin Tuhan di belakang namin, paluwa kami, jala sesa sa namin, ala ni anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Basta digima baga-baga ni belakang kalimut Tuhan Yesus Nusantara. Alam mo kita si Tuhan Mari na somoni, nabudul di siang kabangsa ni kaponamon di berwajiban. Iba menikah pada ibadah dokang rukun rodi ujungna aka nasa dok rodi di bakal martiki di bana. Nama ulu di bana tokon asa ditanya kon nasida asa ngapon nabi di bakal dari jam. Amin. Mari kita. Surat di Lukas Bidu 1:4 memuktamai sian ayat 1:2 salah rodi ayat 1:4 sonoma hidup bisi hidup mahubut tu nama miu ibana jumpa di bagian pokes keamanan karuan unang mapio tusi akka halalen manang hakaanggim manang bulan manang berbadas muke akan nagabi asa unang nasida musema miyoho gabi di balos ibuho alai juga membuat si tanganon ko iyo akan obos akan matihas na papang dohot na mapitong jari matua mahodisi aidang karbalos nasida ibuho alai marbalos ibu posogot di kageon di akka patigo ima sahatna matua maakana mamihon akan dibata jalan naupiosa. Amin. Mari kita. Oh,
Hosea di Bakaja Buka itu anak terbuku nasolah kudusan na mukalani dokan. Al Hosea di Yesus Kristus anak di Bakaja Buka nasasadai di mana timur di Maria na gade-gade siang kondi korbatia pandora soal bukan. Ijo Tuhan karena kemauan moderni di penghukuman di Silatus na terkadang di mana di bawah pinasian na tuat tugan baturu di tanam na mengulu di hari kapulukon na manaik ke surga lau gundul siang di bakal jagoba amanai terbuku naso kapudusani di simai bana penamula sobo tukanahon menghubungi alat na mengudu dohot nama al Hosea di kondi korbadia jala adon sada dunia nagadia kuliah hatopan na Kristen akan nagadia dohot diasesan dosa dohot dipatainya madok mulak mengurus dohot dari nimarat na mate dohot dikamuluan na soras muda. Amin. Tarik kutiting minggu tasadarion tajahama di lembar warta na saat kita semenima buah-buah kita mari kita Dame ni debata na sumurung siyan saluhu na roha, imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus. Amen. Atan itu hatta dihita na tersurat di 2 Samuel Sia ayat 1 ayat 8. Ujahama di bagasan bahasa Indonesia. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Jiwa. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Jiwa? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Jiwa kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Jiwa kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amil di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amil dari Lodebar, dan Mephisot bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset,
Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenek moyangmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Hamna dongan na hinaholongan ni Tuhatta. Di mingguta sadarion ima pa 10 pendung Trinitatis dipakulingi dohita marhite topik minggu tema na tersurat marasini roha tuaka na martihas. Sipata taida di parnguluot ta sinuaing talu do ulaon na denggan dibahen situasi keadaan. Misalnya nunga nania liling nahita marale-ale, nania liling nahita marsiurupan, nania liling nahita sa pakilalan. Alayala sipata humusor parnguluon, humusor keadaan. Boy doga betalu sudia ka ulaon na denggan. Sipata taida boy doga betalu aka haburzuon. Naong masay sarana sianopu topu ala ni kepentingan diaka obas na parpudion. Lupa dohita sa sitongna diaka ulaon haburzuon. Molo nunga adong parsiaduon. Isarana mabuat hudulan di sada-sada instansi manang dihuta, manang diaka organisasi. HP Raja Dapit takas taida di mingguta sadarion ada 2 hal yang tak pernah lupa bagi Daud walaupun dia telah berubah keadaan, berubah situasi, nunga ditinggal hobbe ngolu parmahan, jala masuk ibana tu sada hudulan raja. Tetapi perbuatan kasih tetap dan selalu ada dalam hidup Daud. Yang pertama dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan ayat 2, bahwa walaupun hidup Daud telah lebih enak dari yang dulu, dia selalu ingat dan ingat menyembah Tuhan. Kata Tobana, saya mangolu do roha persobaonon manobba debata. Jala napaduahon ima diingot do hinauli ni paraleleon na julo. Latar belakang bahwa Saul itu ingin membunuh Daud. Tetapi berulang kali Yonatan anak Saul menyelamatkan Daud. Sehingga Daud berutang sebagai sahabat yang setia kepada Yonatan. Di dalam 2 Samuel 4 ayat yang keempat saya baca,
2 Samuel 4 yang keempat berkata, Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Cerita menyatakan bahwa Yonatan memiliki seorang anak yang cacat. Bukan cacat waktu lahir, tetapi cacat pada saat ada penyelamatan diri dari sebuah peperangan. Di dalam 2 Samuel 4 ayat 4 dikatakan bahwa Mephiboset masih berumur 5 tahun. Tetapi inang pengasuhnya mengangkatnya dan dia tergelincir sehingga jatuh. Maka cacat. Dialah satu-satunya pewaris Saul. Dan tidak ada lagi sebagai pengganti Saul. Itu latar belakang yang dulu. Karena Saul tidak memuji Tuhan. Dan satu-satunya generasi daripada Saul adalah Mephiboset. Itu pun cacat. Pada nats ini Daud memilih generasi Saul. Saya ulangi, sebenarnya yang menjadi bagian dari perjanjian kesetiakawanan antara Daud dan Yonatan. Tetapi dalam konteks khotbah kita hari ini, Daud bukan mengenang perbuatan Yonatan. Tetapi Daud melihat Saul. Dia ingin menyelamatkan keluarga Saul yang hampir punah dalam dunia. Dan dia mencari sehingga ada seorang anak yang bernama Mephiboset dan keadaannya cacat. Cacat adalah sebuah kekurangan di dalam perang. Orang yang melakukan perang selalu menyisihkan orang yang cacat. Karena mustahil dia bisa untuk mengangkat senjata. Dan Mephiboset telah hilang dari peredaran. Namun Daud memilih untuk menyelamatkan generasi buat Saul, saudaraku yang dikasihi Yesus. Mengapa? Karena ulah daripada Saul, maka keluarga Saul tidak ada lagi yang berharga di hadapan orang Israel. Dalam ayat yang ketiga disebut, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Dan Daud memanggilnya walaupun telah cacat. Dan pada ayat
yang keempat, tanya raja kepadanya, di manakah ia? Dan Ziba berkata, dia ada di Lodebar. Ayat yang ketujuh, kemudian berkatalah Daud kepadanya, kepada anak Yonatan. Ayat yang ketujuh, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Ya. Daud mengasihi Mefiboset karena perbuatan ayahnya Yonatan. Dan Daud berkata pada ayat yang ketujuh bahwa Daud akan mengembalikan segala ladang Saul kepada Mefiboset. Sebuah hal yang langka. Tetapi ayat yang ketujuh diajak lagi bukan hanya membagi harta warisan, tetapi ayat yang ketujuh sekaligus juga mengajak Mefiboset untuk makan sehidangan, makan semeja dengan Daud. Dalam tradisi orang Israel, yang bisa masuk istana adalah orang yang sempurna. Tetapi Daud mengasihi Yonatan dengan segala kasih setianya kepada Mefiboset, sehingga Daud mengizinkannya makan sehidangan, makan semeja. Daud menghormati Mefiboset dengan memberinya tempat. Tetapi juga Daud memberi kesempatan untuk makan semeja, sehidangan dengan Mefiboset. Saudaraku yang dikasihi Yesus, apa respon daripada seorang anak yang cacat? Ayat yang ke-8. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Mari kita lihat sebentar ke ayat 8 pasal yang ketiga. Saya baca ayat yang ke-8 pasal yang ketiga berkata, lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Iseboset itu. Katanya, kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul, ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud, tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Memanggil seseorang dalam tradisi orang Israel dengan sebutan anjing adalah suatu penghinaan. Umumnya anjing dianggap binatang najis dan tidak dikehendaki. Sebutan anjing dalam ayat yang ke-8 menurut Alkitab adalah bermakna negatif. Padahal ayat yang ke-8, Mefiboset berkata, lalu sujudlah dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati? Bukan hanya anjing, tetapi diibaratkan hidupnya sebagai anjing mati yang tidak punya ada harapan lagi buat tuannya. Anjing mati
adalah sebuah celaka atau sebuah bencana yang tak mungkin masuk ke dalam istana. Tetapi oleh karena kasih setia Daud, sehingga walaupun nenek moyangnya Saul sangat dendam kepada Daud, tetapi Daud mengingat kasih setia Yonatan yang selalu dan selalu memberi suatu harapan dalam hidupnya. Sehingga Daud pada konteks khotbah kita hari ini mampu menyelamatkan orang yang sekarat, manusia yang tak punya harapan untuk menjadi manusia yang berguna. Walaupun Mephiboset berkata dia diibaratkan bagaikan anjing mati, tetapi Daud berkata karena kasih setia yang indah antara Yonatan dan Daud, maka walaupun secara garis keturunan Mephiboset jauh dari Saul, tetapi dia menikmati anugerah dari Tuhan. Songoni manang hita saluhuna. Ganup do hita nuaing martihas. Songon si Mephiboset. Ala nunga madabu hita tu bagasan dosa. Nunga cacat hidup ta. Nunga papang. Ala ni dosa. Nabinoan ni Syadam. Alai Roma tuhata. Di patujolo pangatusyota song Raja Daud. Mangalului hita. Songon si Mephiboset naung hilang dari peredaran. Dan dia mencari kita. Memanggil kita. Dan mengajak untuk makan sehidangan dengan Allah Bapa di dalam kerajaannya. Bukan karena budi baik kita. Dan juga bukan juga karena kebolehan kita. Tetapi itu tungholan ala asini rohani di batasa bingdo di bagasan Kristus Yesus. Atong di jauh di batado hita. Gabe sapanganan sada meja. Dohot ibana. Diigil manuaeng sadarion. Perbuatlah kasih yang dari Tuhan tanpa melihat balas budi. Amin. Martangyang mahita. Marasini roha ido lasni roha nami sadarion. Alanunga di patujuluho mangasihi hami. Dia sihodo hami nang madabu tu dosa. Di paluahodo hami siat dosa. Nang pe nunga cacat hami alani dosa. Alai marhiti hatam nunga ro Jesus. Lau maju hami naung madabu tu dosa. Asa mulak muse sapanganan dot amai. Takas do panidangion paboa asini roham. Bukan karena perbuatan baik kami. Alai asini roham adalah bagian dari keselamatan. Pasu-pasu mahami Tuhan marhiti hatam. Asa totong hami marasini roha. Di tonga-tonga ningulon. Tuaka na hinaholongan ni roham na pinaluam. Naung hampir putus asa. Na sodong harapan ke masa depan. Alai marhiti hatam nung ngatakas. Malua hami. Ala nidoho mahami makubasi. Asa huriam na hubasi hami. Malua manang siya dosa. Paso-paso ma nang huriamon.
makalason akadenggan di basam diaka hari-hari ni ngulu nami. Hubilang-bilangi hami gumodang doa siniroham. Sian haboyon nami di ngulun. Marhiti Yesus Kristus martangya kami. Amen. Marende mahita laos tapasaha ma persembahata. Ali debata manami na di benwa gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehol-lehon na dinggan. Doho nasaw libasan na maulitus. Upasat hami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga tong ani huriyam do di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti toddim. Asalam mutadda hami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami maddo mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di benwa gijang say pinarbadia magwarmo, sero maharajonmo. Se saut malo meniroham di benwa tongosong na di benwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Sangan panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asirohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasorhon damena tu todim.